Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum berdoa izinkan saya menyampaikan harapan dan kesimpulan. Jadi pada surat An-Nisa ayat 36 Allah memerintahkan kita supaya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pokoknya. Kemudian tidak menyekutukan. Dan kita berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, kemudian tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh, serta kepada orang yang bepergian dan hamba-hamba atau orang-orang yang membantu kepada kita. Maka jemaah sekalian, berbuat baiklah. Kalau tidak bisa berbuat baik, lebih baik diam. Paling tidak kita tidak menyakiti. Tapi kalau kita bisa berbuat baik, yuk kita berbuat baik sebisanya, dengan lesannya, dengan hartanya, dengan yang kita bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan petunjuknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil junub was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Astagfirullahal azim, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, baik nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat fisik, nikmat material, non material, immaterial dan seterusnya. Dan dikata semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri dengan sepenuh hati. Dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dengan mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya memenuhi perintah Allah, melaksanakan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika demikian itu kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 yang sudah saya bacakan di awal khutbah tadi. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kamu sekalian kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat sombong. Jemaah yang dirahmati Allah,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surah An-Nisa ayat 36 ini agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Karena sesungguhnya Dialah yang Maha Pencipta, yang Maha memberi rizki, Maha memberi nikmat, yang memberikan karunia kepada seluruh makhluknya. Maka Dialah yang berhak untuk disembah oleh mereka yang mengesakannya dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Seperti pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, tahukah kamu apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Lalu Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW lalu bersabda, hendaknya mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Antara lain Nabi SAW pun bersabda, tahukah kamu apakah hak hamba-hamba Allah atas Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mengerjakan hal tersebut, yaitu Dia tidak akan mengazab kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga mewasiatkan pesan yang berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 36, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Mewasiatkan Rasulullah agar orang tua diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya menjadi penyebab bagi kita, keberadaan kita di muka bumi ini. Maka sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah beribadah kepada Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini luar biasa. Seperti dalam surat Luqman ayat 14, Anishkur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Juga dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Lalu berbuat baik kepada orang tua kita juga diiringi berbuat baik kepada kaum karib kerabat, baik dari kalangan bapaknya maupun dari kalangan ibunya. Ini adalah merupakan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba-hamba saya yang kamu miliki. Maka kita hendaknya berbuat baik kepada pihak dari ayah kita dan dari pihak ibu kita. Ini ajaran yang luar biasa. Seperti pesan Rasulullah SAW, bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, tetapi kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahim. Lalu juga kita diperintahkan berbuat baik wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Demikian itu karena mereka telah kehilangan orang yang mengurus keseharian mereka, yang mencari nafkah kepada mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang. Lalu juga Allah menyampaikan pesan wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, karena mereka orang-orang yang memerlukan bantuan uluran tangan, karena tidak
mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka Allah memerintahkan agar mereka dibantu sehingga kebutuhan mereka relatif terpenuhi dan terbebas dari keadaan yang mengkhawatirkan. Maka pembahasan tentang fakir miskin ini ada banyak ayat yang menyebutkan demikian. Lalu pesan Allah dalam surat An-Nisa, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Yang dimaksud dengan tetangga dekat ialah tetangga yang antara kamu dan dia ada hubungan kerabat. Sedangkan jaril junub atau tetangga jauh adalah tetangga yang antara kamu dengan dia tidak ada hubungan kekerabatan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak perintah Allah dan sabda Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik. Antara lain dalam surat An-Nisa ayat 36 ini, yaitu yang utama adalah kepada kedua orang tua, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, tetangga dekat jauh, teman sejawat, kemudian kepada ibnu sabil atau orang yang dalam bepergian, dan hamba sahaya. Nah, ini sekarang kita tidak memiliki. Yang semisal dengan itu adalah pembantu-pembantunya. Maka Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 ini menutup setelah berpesan kepada kita, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Inilah jemaah sekalian, semoga ini menjadi renungan singkat bagi kita dan bermanfaat sebagai pesan Jumat kali ini. Utamanya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibnu sabil, dan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita sehingga kita ini menjadi hamba-hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.